Acara Yudisium, Program Studi D3 Kebidanan, Program Studi Ilmu Keperawatan, Program Studi Profesional, Stikes Citra Delima Bangka Belitung. Tahun akademik 2019-2020, Kamis 10 September 2020. Yang terhormat Ketua Yayasan Citra Delima Bangka Belitung, Ketua Stikes Citra Delima Bangka Belitung, Wakil Ketua 1 Stikes Citra Delima Bangka Belitung, Wakil Ketua 2 Stikes Citra Delima Bangka Belitung, Wakil Ketua 3 Stikes Citra Delima Bangka Belitung, Ketua PPNI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ketua IBI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan rohaniawan. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen beserta staf Stikes Citra Delima Bangka Belitung. Yang kami banggakan mahasiswa Program Studi D3 Kebidanan, Program Studi Ilmu Keperawatan dan Profesional Stikes Citra Delima Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara Yudisium Program Studi D3 Kebidanan, Program Studi Ilmu Keperawatan dan Profesional Stikes Citra Delima Bangka Belitung. Salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita sampai zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan. Baiklah, hadirin yang saya hormati, pertama-tama saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan doa. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 4. Menyanyikan lagu Mars Stikes, Mars IBI, dan Mars PPNI. 5. Pembacaan SK Yudisium sekaligus pemasangan gordon secara simbolis. 6. Sumpah Profesi. 7. Penandatanganan berita acara Yudisium. 8. Sambutan Ketua Stikes Citra Delima Bangka Belitung. 9. Sambutan Ketua Yayasan Citra Delima Bangka Belitung. 10. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. 11. Penutup. 12. Foto bersama. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya pembacaan doa kepada Bapak Muhammad Soeb, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa memohon kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan pada hari ini tentunya mengharapkan ridho dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Doa akan saya pimpin secara agama Islam, bagi yang lainnya menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidan.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa azimi sultan. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang penuh kebahagiaan serta penuh dengan rahmat-Mu ini ya Allah, kami keluarga besar Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Citra Delima Bangka Belitung beserta jajarannya dengan penuh ikhlas dan kekhusyuan melanjutkan puji syukur kehadirat-Mu ya Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Mu yang tak terhingga pada kami. Seraya memanjatkan doa memohon kepada-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha Kuasa, berikanlah pada kami kemampuan untuk selalu mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami, kepada para pejuang dan pahlawan kusuma bangsa kami, serta kepada para pemimpin kami. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk mengerjakan perintah-perintah-Mu, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk selalu meninggalkan dan menjauhi larangan-larangan-Mu. Masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa dan pandai bersyukur. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada hari ini kami keluarga besar Stikes Citra Delima Bangka Belitung mengadakan upacara yudisium mahasiswa prodi studi D3 Kebidanan, Ilmu Keperawatan dan Profesional Stikes Citra Delima Bangka Belitung. Dengan segala kerendahan hati kami memohon padamu ya Allah, mudah-mudahan semua ilmu yang diperoleh para wisudawan dan wisudawati selama mengikuti pendidikan menjadi ilmu yang bermanfaat, baik untuk diri mereka, keluarga dan lembaga mereka, maupun bagi masyarakat, bangsa dan negara. Dengan tambahan bekal ilmu yang mereka terima, semoga mereka semakin cerdas, tangguh dan istiqomah dalam meningkatkan pengabdian mereka untuk membangun kualitas insan, anak-anak bangsa di bumi pertiwi tercinta Indonesia, sehingga terwujud insan yang berkarakter mulia, yakni insan yang bertakwa, mandiri dan cendekia. Anugerahilah mereka kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang diterima, sehingga mereka memiliki ilmu yang amaliyah dan amal yang ilmiah. Ya Allah yang Maha Bijaksana, Engkau Maha Kaya dan Maha Alim. Kami sadar bahwa ilmu yang kami miliki sangatlah kurang. Kami sangat membutuhkan tambahan ilmu dari-Mu ya Allah untuk bekal pengabdian kami dan menambah kualitas diri kami agar kami menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Ya Allah yang Maha Perkasa, berilah kami kekuatan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan di antara kami. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan segala bentuk kezaliman yang membuat kami semakin jauh dari ridho-Mu dan berkah-Mu ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami, khususnya kepada para wisudawan dan wisudawati, kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi berbagai rintangan, hambatan. Bentangkan jalan dan kemudahan di hadapan kami, sehingga kami berhasil dan sukses dalam meraih cita-cita kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dan dosa dan kesalahan para pemimpin bangsa kami. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Soeb. Semoga dengan pembacaan doa tadi kita mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya
Hadirin dan seluruh peserta Zoom dimohon berdiri. Menyanyikan Mars Tikes, Mars IB, dan Mars PPNI. Marilah seluruh warga bidan di kawasan Nusantara berhimpun di dalam satu wadah Ikatan Bidan Indonesia, membela dan setia mengamalkan ajaran Pancasila, bekerja dengan tulus ikhlas mengabdi mengemban amanat bangsa. Ingatlah sumpah jabatan kita kepada Tuhan yang kita
jabatan kita kepada Tuhan yang kita ikrarkan bersama, selalu jadikan pegangan. Janganlah membuat perbedaan terhadap miskin kaya. Tugas sucimu sebagai penyelamat seluruh wanita di mana ada. Tugas sucimu sebagai penyelamat seluruh wanita di mana ada. Perawat nasional Indonesia, wujud ikatan keperawatan. Tempat membangkit kemampuan dalam membuktikan keberadaannya. Mendapatlah dengan keyakinan lebih pasti sejahtera dalam diri. Bangkit berdiri dan langkahkan kakimu itu menatap hari semuanya. Wahai perawat Indonesia, bangkitlah dan majulah untuk menolong sekalian yang menderita. Kuatkanlah pribadimu, tingkatkan pengetahuan untuk memberikan asuhan keperawatan. Kita melangkah untuk mengisi pembangunan bangsa negara Indonesia, untuk mengantarkan bangsa menuju sehat semua dengan semangat jiwa Pancasila. Maju perawat, majulah dalam kancah pembangunan, tunjukkanlah pada sekalian orang. Jadilah perawat model kesehatan bangsa kita, jadilah teladan dalam hidup sehat. Bangkitlah perawat seluruh Indonesia dalam mengemban citra profesi, menjunjung tinggi kode etik keperawatan, laksanakan panggilan tugas mulia, mencapai derajat kesehatan seoptimal mungkin bagi warga negara Indonesia. Sebagai bukti kiprahnya mahkota putih suci dalam mendukung pembangunan kesehatan. Dengan organisasi PPNI yang kokoh, padu bersatu, selaras, perawat Indonesia akan mampu angkat citranya di mata insan dunia. Hadirin dan seluruh peserta Zoom silakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu pembacaan SK Yudisium. Pembacaan SK Yudisium Program Studi D3 Kebidanan kepada Ketua Program Studi D3 Kebidanan, Ibu Riza Sapita SST MKes. Disilakan mengambil tempat. Keputusan Ketua Stikes Citra Delima Bangka Belitung nomor 0716-SK-SCDBB-8 Romawi-2020 tentang Yudisium Mahasiswa Program Studi D3 Kebidanan Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse Stikes Citra Delima Bangka Belitung tahun akademik 2019-2020. Ketua Stikes Citra Delima Bangka Belitung menimbang sehubungan dengan telah berakhirnya masa studi jenjang
D3 Kebidanan, Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse, mahasiswa Stikes Citra Delima Bangka Belitung, maka dipandang perlu mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan yudisium Stikes Citra Delima Bangka Belitung tahun akademik 2019-2020. Mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil rapat fungsionaris bidang akademik tanggal 19 Agustus 2020, memutuskan, menetapkan, pertama, menetapkan mahasiswa yang namanya tercantum dalam lajur 2 dengan nilai akhir sebagaimana tercantum dalam lajur 10. Dalam lampiran keputusan ini sebagai peserta yudisium mahasiswa program studi D3 Kebidanan, Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse Stikes Citra Delima Bangka Belitung tahun akademik 2019-2020. Akan dilaksanakan yudisium pada tanggal 10 September 2020. Kedua, memberikan kepada mahasiswa peserta yudisium sebagai bukti kewenangan berupa ijazah dan transkrip nilai bagi mahasiswa program studi D3 Kebidanan, Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Petikan. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pangkal Pinang pada tanggal 25 Agustus 2020. Ketua Stikes Citra Delima Bangka Belitung, Dr. Haji Hendra Kusumajaya, Magister Epidemiologi. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat. 1. Dewan Pembina Yayasan Citra Delima Bangka Belitung. 2. Ketua Yayasan Citra Delima Bangka Belitung. 3. Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2. 4. Wakil Ketua 1 Stikes Citra Delima Bangka Belitung. Daftar nama mahasiswa peserta yudisium Program Studi D3 Kebidanan. Yosi Yolanda, Ahli Media Kebidanan, IPK 2,89, predikat memuaskan. Christine Angela, Ahli Media Kebidanan, IPK 3,10 dengan predikat sangat memuaskan. Nur Aini Versiana, Ahli Media Kebidanan, IPK 3,85 dengan predikat pujian. Dewi Anggraini, Ahli Media Kebidanan, IPK 3,24 dengan predikat sangat memuaskan. Leni Veronica, Ahli Media Kebidanan, IPK 3,85 dengan predikat pujian. Ananda, Ahli Media Kebidanan, IPK 3,15 dengan predikat sangat memuaskan. Ayu Pamela, Ahli Media Kebidanan, IPK 3,55 dengan predikat pujian. Rizky A, Ahli Media Kebidanan, IPK 3,51 dengan pujian. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Riza Sapita, SST MKes.
Pembacaan SK Yudisium Program Studi Ilmu Keperawatan. Kepada Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan, Ibu Nasrima Berti Anggraini, MKep, disilakan mengambil tempat. Daftar nama mahasiswa peserta Yudisium Program Studi Ilmu Keperawatan. Rizka Yuniar Sarjana Keperawatan, IPK 3,14 dengan predikat sangat memuaskan. Elta Elviani Sarjana Keperawatan, IPK 3,47 dengan predikat sangat memuaskan. Rizky Demi Mubeli Sarjana Keperawatan, IPK 3,44 dengan predikat sangat memuaskan. Dea Afrianti Sarjana Keperawatan, IPK 3,41 dengan predikat sangat memuaskan. Fitri Ayu Sarjana Keperawatan, IPK 3,42 dengan predikat sangat memuaskan. Wira Pangestika Sarjana Keperawatan, IPK 3,51 dengan predikat pujian. Yeni Trilestari Sarjana Keperawatan, IPK 3,41 dengan predikat sangat memuaskan. Putri Intan Lestari Sarjana Keperawatan, IPK 3,51 dengan predikat pujian. Sonia Setiawati Sarjana Keperawatan, IPK 3,56 dengan predikat pujian. Rusmalena Sarjana Keperawatan, IPK 3,61 dengan predikat pujian. Rusmaleni Sarjana Keperawatan, IPK 3,59 dengan predikat pujian. Dinda Otmideo Sarjana Keperawatan, IPK 3,64 dengan predikat pujian. Filza Azahra Sarjana Keperawatan, IPK 3,47 dengan predikat sangat memuaskan. Vela Yelivia Sarjana Keperawatan, IPK 3,86 dengan predikat pujian. Violin Arventi Sarjana Keperawatan, IPK 3,81 dengan predikat pujian. Mary Sahrinda Sarjana Keperawatan, IPK 3,46 dengan predikat sangat memuaskan. Nova Restia Mariam Sarjana Keperawatan, IPK 3,45 dengan predikat sangat memuaskan. Agus Wijaya Sarjana Keperawatan, IPK 3,41, predikat sangat memuaskan. Oni Ambarsari Sarjana Keperawatan, IPK 3,57 dengan predikat pujian. Krisidayati Sarjana Keperawatan, IPK 3,44 dengan predikat sangat memuaskan. Susila Sarjana Keperawatan, IPK 3,64 dengan predikat pujian. Intari Sarjana Keperawatan, IPK 3,55 dengan predikat pujian. Riko Irwansa Sarjana Keperawatan, IPK 3,57 dengan predikat pujian. Nela Putri Yuliani Sarjana Keperawatan, IPK 3,37 dengan predikat sangat memuaskan.
Puja Safitri, sarjana keperawatan, IPK 3,51 dengan predikat pujian. Mona Lisa, sarjana keperawatan, IPK 3,52 dengan predikat pujian. Yudi Astuti, sarjana keperawatan, IPK 3,60 dengan predikat pujian. Gita Lestari, sarjana keperawatan, IPK 3,64 dengan predikat pujian. R.A. Putri Ayu Mila Karmila, sarjana keperawatan, IPK 3,51 dengan predikat pujian. Yahya Ari Gusnandar, sarjana keperawatan, IPK 3,6 predikat pujian. Anggilia Prasilia, sarjana keperawatan, IPK 3,51 dengan predikat pujian. Uli Fauziah Maharani, sarjana keperawatan, IPK 3,71 dengan predikat pujian. Rizky Pilayati, sarjana keperawatan, IPK 3,70 dengan predikat pujian. Miranda Agustina, sarjana keperawatan, IPK 3,68 predikat dengan pujian. Amin Rahayu, sarjana keperawatan, IPK 3,86 predikat sangat memuaskan. Belsi, sarjana keperawatan, IPK 3,58 predikat sangat memuaskan. Susnita, sarjana keperawatan, IPK 3,56 dengan predikat sangat memuaskan. Herlina, sarjana keperawatan, IPK 3,64 predikat sangat memuaskan. Nudia Nasita, sarjana keperawatan, IPK 3,77 predikat sangat memuaskan. Yanuar Andani, sarjana keperawatan, IPK 3,74 predikat sangat memuaskan. Sudarno, sarjana keperawatan, IPK 3,79 predikat sangat memuaskan. Santi, sarjana keperawatan, IPK 3,84 predikat sangat memuaskan. Elva Helvisonia, sarjana keperawatan, IPK 3,60 predikat sangat memuaskan. Aryani Mandasari, sarjana keperawatan, IPK 3,70 predikat sangat memuaskan. Vina Susantri, sarjana keperawatan, IPK 3,86 predikat sangat memuaskan. Penny Ambarsari, sarjana keperawatan, IPK 3,81 predikat sangat memuaskan. Ismania Putri, sarjana keperawatan, IPK 3,61 predikat sangat memuaskan. Endah Kusharyanti, sarjana keperawatan, IPK 3,84 predikat sangat memuaskan. Reni Kartika, sarjana keperawatan, IPK 3,70 predikat sangat memuaskan. Fadilah Aisyah, sarjana keperawatan, IPK 3,79 predikat sangat memuaskan. Ariska Sawitri, sarjana keperawatan, IPK 3,49 predikat sangat memuaskan. Doni Chandra, sarjana keperawatan, IPK 3,56 predikat sangat memuaskan.
Listeria Sormin, sarjana keperawatan IPK 3,65, predikat sangat memuaskan. Vero Suci Dian Putra, sarjana keperawatan IPK 3,67, predikat sangat memuaskan. Sulfian Trioga, sarjana keperawatan IPK 3,67, predikat sangat memuaskan. Nova Christian Lumban Toruan, sarjana keperawatan IPK 3,74, predikat sangat memuaskan. Siti Rogaya, sarjana keperawatan IPK 3,77, predikat sangat memuaskan. Rika Susana, sarjana keperawatan IPK 3,56, predikat sangat memuaskan. Ismi, sarjana keperawatan IPK 3,75, predikat sangat memuaskan. Haryati, sarjana keperawatan IPK 3,49, predikat sangat memuaskan. Kumalasari, sarjana keperawatan IPK 3,59, predikat sangat memuaskan. Rosmina BR Sembiring, sarjana keperawatan IPK 3,61, predikat sangat memuaskan. Mia Safitri, sarjana keperawatan IPK 3,65, predikat sangat memuaskan. Hesti, sarjana keperawatan IPK 3,70, predikat sangat memuaskan. Duma Mariana, sarjana keperawatan IPK 3,49, predikat sangat memuaskan. Raina, sarjana keperawatan IPK 3,54, predikat sangat memuaskan. Yogu Nari, sarjana keperawatan IPK 2,91, predikat memuaskan. Pangkal Pinang, 25 Agustus 2020, Stikes Citra Delima Bangka Belitung, Ketua, Dr. Haji Hendra Kusumajaya, MEPIT. Terima kasih Ibu Nasri Maberti Anggraini, MK. Pembacaan SK Yudisium Program Studi Profesioners kepada Ketua Program Studi Profesioners Bapak Nars KGS M. Faisal MK, disilahkan mengambil tempat. Daftar nama mahasiswa peserta Yudisium Program Studi Profesioners. Eci Novriani SKEP Nurse, IPK 3,86 dengan predikat pujian. Hairunisa SKEP Nurse dengan IPK 3,53 dengan predikat sangat memuaskan. Ulfa Hasana SKEP Nurse, IPK 3,39 dengan predikat memuaskan. Neni Febria SKEP Nurse, IPK 3,39 dengan predikat memuaskan. Fitri Rahmawati SKEP Nurse, IPK 3,92 dengan predikat pujian.
Lestiana Eskepners dengan IPK 3,53 dengan predikat sangat memuaskan. Nurtania Eskepners IPK 3,81 dengan predikat pujian. Dia Wahyuni Putri Eskepners IPK 3,78 dengan predikat pujian. Dian Normayasari Eskepners IPK 3,81 dengan predikat pujian. Yuliana Eskepners IPK 3,86 dengan predikat pujian. Muhammad Aris Munandar Eskepners IPK 3,72 dengan predikat sangat memuaskan. Rizka Eskepners IPK 3,81 dengan predikat pujian. Yulia Windy Hasani Eskepners IPK 3,44 dengan predikat memuaskan. Fitri Febrianti Eskepners IPK 3,44 dengan predikat memuaskan. Rosita Eskepners IPK 3,81 dengan predikat pujian. Sri Rahmawati Eskepners IPK 3,81 dengan predikat pujian. Melva Gultom Eskepners IPK 3,81 dengan predikat pujian. Febri Romadona Eskepners IPK 3,81 dengan predikat pujian. Helen Luciana Eskepners IPK 3,86 predikat pujian. Siftia Lianti Eskepners IPK 3,86 dengan predikat pujian. Mahmuda Eskepners IPK 3,86 predikat pujian. Mona Lisa Eskepners IPK 3,86 dengan predikat pujian. Bella Salviana Eskepners IPK 3,53 dengan predikat sangat memuaskan. Depiana Eskepners IPK 3,31 dengan predikat memuaskan. Leni Eskepners IPK 3,86 dengan predikat pujian. Dwi Afilia Eskepners IPK 3,92 dengan predikat pujian. Reren Repika Eskepners IPK 3,92 predikat pujian. Resta Firanda Eskepners IPK 3,92 dengan predikat pujian. M. Fajrila Eskepners IPK 3,53 dengan predikat sangat memuaskan. Irfan Hidayat Eskepners IPK 3,31 dengan predikat memuaskan. EF Eskepners IPK 3,81 dengan predikat pujian. Imro'atul Mu'minah Eskepners IPK 3,92 dengan predikat pujian. Ambarwati Eskepners IPK 3,47 dengan predikat memuaskan. Elisa Eskepners IPK 3,72 dengan predikat sangat memuaskan. Yuniarti Saputri Eskepners IPK 3,64 dengan predikat sangat memuaskan.
R. Redo Subara, SKAP Nurse, IPK 3,72 dengan predikat sangat memuaskan. Carmila, SKAP Nurse, IPK 3,39 dengan predikat memuaskan. Ana Husmida, SKAP Nurse, IPK 3,78 dengan predikat pujian. Lia Pramita, SKAP Nurse, IPK 3,58 dengan predikat sangat memuaskan. Nopianti Indrawani, SKAP Nurse, IPK 3,86 dengan predikat pujian. Herlina Yuniarti, SKAP Nurse, IPK 3,44 dengan predikat memuaskan. Sapri Rahman, SKAP Nurse, IPK 3,86 dengan predikat pujian. Maina Yuliana, SKAP Nurse, IPK 3,86 dengan predikat pujian. Sapti Pratiwi, SKAP Nurse, IPK 3,72 dengan predikat sangat memuaskan. Dwi Setioningsi, SKAP Nurse, IPK 3,81 dengan predikat pujian. Andromeda Farur Rozi, SKAP Nurse, IPK 3,31 dengan predikat memuaskan. Siti Hajar, SKAP Nurse, IPK 3,39 dengan predikat memuaskan. Sherly Oktari, SKAP Nurse, IPK 3,58 dengan predikat sangat memuaskan. Gustari, SKAP Nurse, IPK 3,39 dengan predikat memuaskan. Novita Eka Sabriana, SKAP Nurse, IPK 3,69 dengan predikat sangat memuaskan. Emilda, SKAP Nurse, IPK 3,78 dengan predikat pujian. Arsi Marfilia, SKAP Nurse, IPK 3,86 dengan predikat pujian. Sri Hartati, SKAP Nurse, IPK 3,92 dengan predikat pujian. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Nars KGS M. Faisal MK. Acara selanjutnya, pemasangan gorden secara simbolis kepada 4 orang mahasiswa perwakilan masing-masing prodi. Disilakan mengambil tempat. Ganti nih ke background nih. Gimana nih? Background belakang ibu tuh. Kepada Ketua Stifes Citra Delima Bangka Belitung, Bapak Dr. Haji Hendra Kusuma Jaya M. Epid, disilakan mengambil tempat. Dari Prodi D3 Kebidanan diwakili oleh Leni Veronica, ahli media kebidanan dengan IPK 3,85. Dari Prodi Ilmu Keperawatan diwakili oleh Pela Yelivia, sarjana keperawatan dengan IPK 3,86. Dari Prodi Profesionals diwakili oleh Imratul Mukminah, sarjana keperawatan dengan IPK 3,92. Dan Helen Luciana, SKAP Nurse dengan IPK 3,86.
Kepada Bapak Dr. Haji Hendra Kusuma Jaya MEPID beserta mahasiswa, disilakan untuk kembali ke tempat. Acara selanjutnya, Sumpah Profesi Mahasiswa D3 Kebidanan. Kepada mahasiswa program studi D3 Kebidanan, disilakan mengambil tempat. Kepada Ketua IBI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ibu Nurita SST MKes beserta rohaniawan Bapak Muhammad Sueb, disilakan mengambil tempat. Seluruh peserta Yudisium Prodi D3 Kebidanan untuk berdiri dan mengikuti Sumpah Profesi Bidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Saya akan memandu saudara-saudara untuk mengucapkan sumpah dan janji bidan. Sebelum saya menyumpah, izinkan saya bertanya, bersediakah saudara-saudara mengambil sumpah dan janji bidan? Bersedia. Menurut agama apa? Agama Islam. Perlu saya ingatkan bahwa tanggung jawab terhadap keselamatan umat manusia, bangsa dan negara Republik Indonesia, serta terhadap alma mater saudara Tikes Citra Delima Bangka Belitung. Selain itu, perlu saudara ketahui bahwa sumpah dan janji bidan yang saudara-saudara ucapkan, di samping disaksikan diri sendiri, rohaniawan, dan para tamu undangan yang hadir, juga terpenting disaksikan Tuhan Yang Maha Esa, baik lahir maupun batin, karena Tuhan Maha mengetahui. Selanjutnya, tirukan kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. 1. Akan mengabdikan ilmu saya dengan jujur dan adil. 1. Akan mengabdikan ilmu saya dengan jujur dan adil. Sejalan dengan profesi bidan. Dengan dalam profesi bidan. 2. Mengabdikan diri saya dalam pelayanan kebidanan dan kesehatan. 2. Mengabdikan diri saya dalam pelayanan kebidanan. Tanpa membedakan agama, pangkat, suku, dan bangsa. 3. Akan menghormati kehidupan manusia sejak pembuahan. Menghormati kehidupan manusia sejak 4. Akan membela hak dan menghargai. 4. Akan membela dan menghargai Tradisi budaya. Serta spiritual klien yang saya layani. Secara spiritual sains yang saya jalani. 5. Tidak menceritakan kepada siapapun. Tidak menceritakan kepada siapapun Segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya. rahasia yang berhubungan dengan kerja saya, Kecuali diminta pengadilan. Dan keperluan kesaksian. dan keperluan serta kesaksian. 6. Akan menghormati, Serta menghormati, membina kerjasama, bisa kerjasama, keutuhan, dan kesetiakawanan dengan teman sejawat.
7. Akan menjaga martabat 7. Akan menjaga martabat dan menghormati seluruh profesi dengan terus-menerus mengembangkan ilmu kebidanan terus-menerus mengembangkan ilmu kebidanan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, bahwa tidak Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Demi Allah, apa yang telah saya ikrarkan tadi akan saya laksanakan dengan sesungguhnya. Semoga Allah memberikan hidayah serta pertolongan kepada saya. Amin. Kepada Ketua IBI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ibu Norita SST MKes, Rohaniawan Bapak Muhammad Sueb beserta mahasiswa, disilakan kembali ke tempat. Acara selanjutnya, Sumpah Profesi Mahasiswa Program Studi Profesioners. Kepada mahasiswa program studi Profesioners, disilakan mengambil tempat. Kepada Ketua PPNI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Azwani Eskep MKes, beserta Rohaniawan Bapak Muhammad Sueb dan Bapak Sanema Arozagoto, disilakan mengambil tempat. Dan peserta yudisium disilakan berdiri. Seluruh peserta yudisium Prodi Profesioners untuk berdiri dan mengikuti Sumpah Profesioners. Terus dibaca ya, coba. Bisa kita mulai? Bisa, Pak. Iya. Sudah ada suaranya artinya. Baik. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan, saya hormati Ketua Stikes, mohon izin Bapak dan semua undangan, saya akan menyumpah mahasiswa Profesioners. Ini yang jumlahnya 53 orang ya Pak? Halo? Iya Pak, 53. Oh iya. Baik. Tolong disimak seluruh peserta yang akan disumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, apakah saudara bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia. Bersedia. Dengan cara agama apa? Islam. Saudara yang disumpah, ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah bahwa Saya bersumpah bahwa
1. Saya akan membaktikan hidup saya untuk kepentingan kemanusiaan, terutama dalam bidang kesehatan, tanpa membeda-bedakan kesukuan, kebangsaan, keagamaan, jenis kelamin, golongan, aliran politik, dan kedudukan sosial. 2. Saya akan menghormati setiap hidup insani sepanjang daur kehidupannya. 3. Saya akan mempertahankan dan menjunjung tinggi martabat profesi keperawatan dengan terus-menerus mengembangkan ilmu keperawatan 4. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan dan keilmuan saya sebagai perawat. Kecuali jika dimintai keterangan untuk proses hukum. 5. Saya akan senantiasa memelihara hubungan baik antar sesama perawat. 6. Saya akan membina kerjasama sebaik-baiknya dengan tenaga kesehatan dan pihak lain dalam memberikan pelayanan kesehatan. 7. Saya akan tetap memberikan penghormatan yang selayaknya kepada guru dan bimbingan saya. 8. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan penuh kehisapan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Demi Allah. Bahwa apa yang telah saya ikrarkan tadi akan saya laksanakan dengan sesungguhnya. Semoga Allah memberikan hidayah serta pertolongan kepada saya.
Apapun juga yang kamu perbuatlah itu dengan segenap hatimu, seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Tuhan menyertai engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kepada Ketua PPNI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Azwani Eskap MKes, dan Rohaniawan Bapak M. Sueb dan Bapak Sanema Arozagoto beserta mahasiswa disilakan kembali ke tempat. Dan peserta yudisium disilakan duduk kembali. Penandatanganan berita acara yudisium kepada Ketua Stikes Citra Delima Bangka Belitung, Bapak Dr. Haji Hendra Kusuma Jaya M.Epid, Ketua Yayasan Citra Delima Bangka Belitung, Dr. Haji Zaidan SHSAG M.Hum, dan Wakil Ketua 1 Stikes Citra Delima Bangka Belitung, Ibu Nursrima Berti Anggraini M.Kep, disilakan mengambil tempat. Kepada Bapak Dr. Haji Hendra Kusuma Jaya M.Epid, Bapak Dr. Haji Zaidan SAG M.Hum, dan Ibu Nursrima Berti Anggraini M.Kep, disilakan kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Ketua Stikes Citra Delima Bangka Belitung. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Hendra Kusuma Jaya M.Epid, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua Yayasan Citra Delima Bangka Belitung, yang saya hormati para Wakil Ketua Stikes Citra Delima Bangka Belitung, para dosen, kepala bagian, kepala unit, beserta staf Stikes Citra Delima Bangka Belitung, yang saya hormati Ketua PPNI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ketua PDIB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, para rohaniawan, dan yang saya banggakan Ketua-Ketua Prodi
baik Prodi S1 Keperawatan, Prodi S1 Kebidanan, Ketua Program Nurse maupun Ketua D3 Kebidanan. Berkaum kita bersilaturahmi, makan berlauk ikan bawal. Yudisium di era pandemi dapat dilaksanakan secara virtual. Segala puji bagi Allah, Sang Penguasa alam semesta, dan selawat serta selamatan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, para tabi'in yang telah memberikan pencerahan kita dari zaman kegelapan ke zaman yang bilang gemilang. Dan tentu saja kita berharap syafaat dari Rasulullah SAW pada akhir nanti. Pada hari ini, Kamis tanggal 10 September 2020, kita patut mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena kita dapat menghadiri acara ini dalam keadaan baik, walaupun dalam masa pandemi COVID-19 yang sebagian besar para yudisium atau yudisiawati dan yudisiawan berada dalam rumahnya masing-masing, mungkin bersama keluarganya untuk menghadiri acara secara virtual ini. Pada kesempatan ini, kesempatan yang paling berbahagia ini, kita berada pada satu acara penting bagi seorang mahasiswa, yakni yang disebut yudisium. Yudisium merupakan pengukuhan kelulusan seorang mahasiswa yang telah memenuhi syarat kelulusan pada suatu program studi. Yudisium merupakan agenda, yaitu agenda rutin sebagai tanda bahwa saudara-saudari para mahasiswa Stikes Citra 5 telah menyelesaikan pendidikan jenjang strata 1 dan diploma 3 serta profesi nurse dan berhak menyandang gelar sarjana keperawatan, nurse, dan ahli media kebidanan. Secara keseluruhan, mahasiswa yang mengikuti acara yudisium pada hari ini berjumlah 128 mahasiswa yang terdiri dari S1 Keperawatan 67 mahasiswa, nurse 53 mahasiswa, dan D3 Kebidanan 8 mahasiswa. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan dan mengatasnamakan Sivitas Akademika Stikes Citra 5 mengucapkan selamat, tahniah, dan sukses kepada seluruh peserta yudisium yang telah menyelesaikan studinya dengan baik. Apresiasi juga saya sampaikan kepada peraih IPK terbaik atau tertinggi dari S1 Keperawatan dengan IPK 3,86 atas nama Vela Yeli Pia. Dari profesi nurse dengan IPK 3,92 atas nama Imra'atul Mukminah. Dan D3 Kebidanan dengan IPK 3,85 atas nama Leni Veronica. Semoga ilmu yang didapatkan akan barokah dan bermanfaat dunia dan akhirat kelak. Amin. Kami berharap pengukuhan kelulusan saudara-saudari menjadi bekal untuk menegakkan kebenaran dan kejujuran dengan nilai-nilai yang diajarkan selama kita berada dalam program studi. Pesan saya dan kami semua kepada semua peserta yudisium bahwa dharma bakti Anda telah ditunggu oleh keluarga dan masyarakat serta negara. Jangan pernah berhenti untuk belajar, karena sumber belajar juga tidak hanya dari dosen atau kampus saja, tapi dari segala persoalan, kesekarang, lingkungan, sekitar kita, dan juga menjadi sumber belajar untuk kesuksesan saudara. Alam terkembang jadi guru. Demikian peribahasa yang mengatakan bahwa kita senantiasa harus belajar terus-menerus. Long life education. Saudara-saudara sekalian,
di era pandemi ini, tentu saja peran perawat demikian strategis sebagai profesi yang mulia dan pahlawan kemanusiaan. Karena kita lihat betapa banyak perawat-perawat dan dokter yang gugur dalam menangani wabah COVID-19 ini. Mereka adalah pahlawan kemanusiaan. Tanpa memikirkan keselamatan diri sendiri, tentu saja sesuai dengan profesi mereka ingin menyelamatkan orang lain. Tapi kita lihat banyak yang berguguran dan ini diapresiasi bagi itu semua. Tentu saja kita berharap ke depan lulusan-lulusan perawat maupun bidan dari Stikes Citra Delima ini bisa berkiprah lebih luas lagi, tidak hanya di lingkungan provinsi kita saja, di Bangka Belitung ini, tapi jauh keluar, baik tingkat nasional maupun internasional. Tahun ini juga visi dari Stikes Citra Delima telah kita rubah untuk menghadapi era-era ke depan. Visinya menjadi Center of Excellence yang berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional pada tahun 2035. Demikian juga visi dari prodi keperawatan akan menjadi Center of Excellence ilmu keperawatan yang berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional maupun di tahun 2035. Demikian juga kebidanan. Kebidanan menjadi Center of Excellence dari ilmu kebidanan yang berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional pada tahun 2035. Dan kita berharap nanti bahwa peran daripada perawat-perawat lulusan atau nurse lulusan dari Stikes Citra Delima maupun bidan tidak hanya berada di pelayanan kesehatan yang ada di lingkungan kita saja dan kemudian juga nasional, tapi juga bisa bekerja di internasional. Itulah harapan dari visi-visi itu. Sehingga kita berharap dan menyiapkan perawat-perawat ke depannya untuk bisa membawa panji-panji Stikes Citra Delima ini bisa bekerja di luar dan bisa berperan dari sektor kesehatan, keperawatan maupun kebidanan, baik itu di negara-negara yang lain. Nah, kesempatan ini terbuka lebar karena peluang kerja sesungguhnya ada di luar, lebih banyak di luar. Kita berharap lulusan-lulusan kita mempunyai daya saing untuk bisa bekerja di luar negeri, baik itu di negara-negara yang berbahasa Arab maupun negara-negara yang berbahasa Inggris maupun negara yang berbahasa Jepang. Karena kita sudah membekali mahasiswa-mahasiswa untuk bisa berbahasa Inggris, untuk bisa berbahasa Jepang, dan untuk bisa berbahasa Arab. Nah, kesempatan ini terpulang pada saudara-saudara sekalian, para lulusan, dan kita berharap lulusan nurse yang seyogianya dari reguler belum mendapatkan pekerjaan, bisa berpikir dan memandang keluar, tidak hanya bekerja di lingkungan kita saja. Karena di sana justru peluang terbesar ada di luar negara kita sendiri. Untuk itu persiapkan diri Anda, sambil menunggu wisuda, sambil menunggu uji kompetensi, perlengkapi diri Anda dengan belajar dan memperdalam bahasa. Supaya nanti pada saatnya jika diperlukan, Anda bisa melamar untuk bekerja di luar negeri, baik di negara-negara berbahasa Arab, Jepang maupun berbahasa Inggris. Karena sudah banyak senior-senior kalian, baik dari sekolah tinggi maupun fakultas keperawatan maupun kebidanan yang ada di Indonesia ini sudah bekerja di luar negeri. Nah, mimpi kita ada alumni Stikes Citra Delima ini yang nantinya bisa bekerja mengikuti jejak mereka di luar negeri. Karena kita harus merubah mindset kita, pola pikir kita, bahwa bekerja di dekat emak saja. Kita harus menembus barrier ini. Kita harus lintas batas negara. Karena kesempatan itu berada justru banyak di luar. Jadi saya berharap para wisuda, maksud yudisium, yudisiawan dan yudisiawati yang sudah di yudisium pada hari ini, baik yang ada di rumah dan juga yang ada di dalam ini, bisa mendengar apa yang saya sampaikan ini dan kemudian dicamkan di dalam hati dan kemudian dilakukan bahwa eksekusi, bahwa nantinya Anda bercita-cita untuk bekerja di luar. Karena kesempatan terbuka lebar asal Anda berani
ya, menurut Pak Ketua kita, Ketua Yayasan, harus punya tekad dan nekat. Karena kalau sudah itu, kita bisa menggapainya kalau kita mempunyai cita-cita. Gantungkan cita-cita setinggi langit. Ya. Para orang tua yang mungkin hadir pada yudisium yang berada di rumah, para suami, para istri, mungkin yang sudah bersuami, sudah beristri, ataupun yang memang belum, ya, para orang tua, untuk bisa mendukung anak-anaknya untuk bekerja di mana saja. Ya. Karena tentu saja setelah mereka selesaikan pendidikan, harapannya adalah untuk bekerja. Nah, kesempatan peluang paling besar itu berada di luar. Karena apa? Karena formasinya tak terhingga asal kita berani, kita mau. Kita memiliki ilmu pengetahuan, memiliki skill, etika, dan kemudian bahasa. Kita bisa bekerja di luar lagi. Bagi lulusan nurse, sementara bagi lulusan S1 keperawatan, saya ucapkan juga selamat, tapi pendidikan Anda belum selesai, Anda harus melanjutkan ke profesi, ya. Karena yang diterima bekerja itu adalah yang profesinya sudah profesi nurse, sehingga dimanapun Anda bisa diterima untuk bekerja. Ya. Untuk itu, ada yang sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti kelanjutan program, yaitu program studi nurse. Kami ucapkan selamat datang, karena kita sudah akan memulaikan program ini. Tapi yang bagi yang belum, yayasan sudah membuat keringanan sebesar-besarnya, ya, supaya seluruh alumni S1 keperawatan dari Stikes Citra 5 bisa melanjutkan pendidikan ke program nurse. Karena yang akan bisa nanti bekerja adalah profesi nurse. Dengan melipat gandakan, ya, artinya pembayaran SPP atau program nurse ini bisa dicicil sampai 12 kali selama 1 tahun. Jadi sudah betul-betul diringankan. Untuk itu bagi yang tahun ini belum mengambil profesi nurse dengan berbagai alasan, kita buka kesempatan nanti, ya, baik itu di semester genap maupun di tahun depan untuk ikut program studi nurse. Karena kalau tidak demikian, bukan hanya para lulusan sarjana keperawatan saja yang rugi, tetapi institusi pun dirugikan. Ya. Kenapa demikian? Karena betapa banyaknya, ya, alumni dari S1 keperawatan misalnya tidak bekerja di bidangnya. Itu menjadi penilaian tersendiri dari Dikti. Sementara lulusan nurse pun, kalau dia hanya menimpakan ataupun bertumpu hanya mau bekerja di dalam saja, belum bekerja-bekerja, itu pun nanti penilaian dari Dikti, karena perguruan tinggi itu dinilai berapa persen alumnusnya yang diterima di bawah 6 bulan. Berapa persen yang diterima setelah itu. Nah, ini penilaian untuk klasterisasi daripada perguruan tinggi. Jadi bukan Anda saja yang rugi, tetapi institusi pun rugi. Untuk itu marilah kita bersinergi. Setelah Anda dilulus atau lulus dalam pendidikan ini, untuk secepatnya untuk berupaya keras mencari pekerjaan, karena kesempatan ini banyak di luar. Nah, itu demikian untuk S1 keperawatan. Diberi kesempatan, kalau misalnya program sekarang ini tidak bisa, program studi ke depan harus diambil S1 keperawatan. Karena ada batasnya nanti, artinya tidak berlama-lama, karena momentum ini sangat tepat kalau kita melanjutkan setelah di wisuda nanti, yudisium nanti. Nah, jadi inilah harapannya, ya. Kita dari yayasan maupun dari sekolah berupaya meringankan seringan-ringannya masalah pembayaran SPP. Sehingga seluruhnya harusnya 100% dari S1 keperawatan melanjutkan ke prodi daripada prodi nurse. Ya. Nah, ini demikian supaya kesulitan-kesulitan apapun itu dikomunikasikan dengan pihak sekolah sehingga kita bisa mencari jalan keluar. Bagi orang tua yang mungkin sekarang mendampingi di rumah, bahwa anak-anak ibu itu, anak-anak bapak yang sekarang sudah menyelesaikan pendidikan S1 keperawatan, harus melanjutkan ke profesi, dan tolong ini didukung Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Supaya mereka menyelesaikan pendidikannya dan bisa bekerja di bidangnya. Jadi nanti bisa membantu Bapak Ibu sekalian
Kalau anak-anak yang memang sudah selesai pendidikan dan bisa bekerja sesuai bidangnya. Kalau tidak itu mereka akan bekerja sembarangan. Ada yang menjadi penjaga toko, pelayan toko, atau counter-counter HP, tidak sesuai dengan bidangnya. Jadi memang harus dijalankan selama 1 tahun ini, dan dari yayasan maupun dari sekolah berusaha mengurangi atau beban-beban yang memang dilakukan ataupun yang akan dilakukan. Nah, jadi demikian Bapak Ibu sekalian, kita berharap para lulusan ini nanti cepat bekerja. Yang lulusan nurse tidak hanya bekerja di dalam negeri sebagai PNS atau bekerja di rumah sakit atau klinik swasta, tapi juga bisa bekerja di luar negeri, di seluruh Indonesia ini, di dalam negeri dan di luar negeri, dan bisa bergabung di kepolisian. Ya. Jadi bagi yang tamat nurse, yang selesai nurse, bisa bergabung menjadi prajurit karir atau yang PK, yang bisa melamar di kepolisian. Bisa menjadi polwan, menjadi dokes, dengan pangkat Ibda, Ketua. Nah, jadi tidak hanya sekedar PNS atau di rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah, tapi bisa bergabung di TNI maupun kepolisian. Ya. Siapa yang berminat untuk masuk TNI misalnya, bisa di Korps Wanita Angkatan Darat, ya, di Korps Kesehatan Militer, sehingga bisa berpangkat Letnan 2. Ya, demikian juga di Angkatan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Laut. Jadi peluang nurse itu sangat terbuka lebar, asal Anda mau. Ya. Jangan hanya ingin jadi PNS saja di lingkungan pemerintah provinsi, sementara formasinya terbatas, bisa melebarkan pemikirannya, cakrawala pemikirannya untuk bekerja di kesatuan-kesatuan di TNI, ya, atau kepolisian. Nah, jadi banyak peluang, tolong disampaikan teman-teman mungkin yang ada di rumah, jangan menunggu formasi CPNS terus, bisa mencari ruang lingkup pekerjaan yang lain. Ya. Nah, demikian ya, jadi harapannya yang tamatkan S1 keperawatan, melanjutkan ke nurse, setelah tamat nurse dia bisa bekerja di mana saja. Nah, untuk itu pihak yayasan telah berupaya keras untuk meminimalisir dan melipat gandakan cicilan itu bisa banyak kali. Ya. Untuk D3 kebidanan, kami ucapkan juga selamat, Anda sudah menjadi ahli media. Anda bisa juga bekerja di luar negeri sebagai caregiver di Jepang misalnya. Kemudian juga ada penerimaan juga di rumah sakit di negara-negara Arab. Ya. Sering-sering mengikuti informasi sehingga bisa bekerja. Dan kita sudah ada S1 kebidanan sejak tahun ajaran ini. Dan S1 kebidanan ini sudah profesi langsung, tidak seperti dari keperawatan, harus diwisuda dulu, kemudian baru nyambung profesi. Kalau S1 kebidanan langsung selesai profesi. Jadi nanti di tahun 2026, batas ahli media kebidanan untuk bisa merawat ataupun ibu-ibu hamil. Ya. Yaitu menolong persalinan. Karena tahun 2026 diharapkan seluruh bidan-bidan ini sudah profesi bidan. Nah, jadi kita harapkan alumni yang dari D3 kebidanan sambil bekerja, kumpulkan uang selama 3 tahun ini, ya, nanti pada waktu semester 7 angkatan sekarang ini bisa menyambung konversi untuk menyambung S1 kebidanan. Ya. Jadi tahun 2026 nanti kompetensi kebidanan yang bisa menolong asuhan kebidanan adalah profesi bidan. Nah, jadi harapannya D3 ini melanjutkan diri ke S1 kebidanan. Sampai sekarang saja banyak yang sudah menanyakan kapan dibuka profesi. Nah, kita harus menunggu dulu semester 7 baru bisa. Ya. Jadi harapannya teman-teman yang lain nanti melanjutkan, karena nanti tidak bisa menolong ibu-ibu hamil, menolong persalinan kalau masih belum S1 profesi. Nah, inilah beberapa hal yang perlu diingatkan. Demikian juga S1 keperawatan. Sekarang kalaupun tidak melanjutkan ke nurse, dia tidak bisa bekerja sebagai perawat karena tidak punya kompetensi. Dia harus nurse. Nah, makanya nurse ada uji kompetensi itu. Setelah lulus baru bisa mempunyai kewenangan asuhan keperawatan. Ya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu sekalian di rumah
bisa mendukung anak-anaknya untuk menyelesaikan pendidikan. Bagi yang belum nurse, yang S1 keperawatan harusnya dilanjutkan ke nurse. Ya. Demikian mungkin sambutan saya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa meningkatkan diri lagi untuk penambahan prodi-prodi baru, ya. Dan kemudian juga bisa merubah kelembagaan, bisa berkembang ya di salah satu perguruan tinggi yang ada di Bangka Belitung ini dengan artinya lebih tinggi lagi dari Stikes. Ya. Inilah harapannya demikian, mudah-mudahan dengan doa-doa para alumni sekalian, para yang sudah hari ini di SIUM, mudah-mudahan nanti ini bisa terrealisasi. Kulat pelawan dimakan bersama-sama. Di bawah gadis bergincu merah, perawat dan bidan Citra Delima, tunai yudisium, siaplah melangkah. Demikian sambutan saya, mudah-mudahan bisa nanti ditindaklanjuti ya, bagi para alumni agar segera selalu bersemangat untuk menghadapi masa depan yang cerah. Dan mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berakhir sehingga kita pun bisa berkiprah lagi seperti zaman-zaman ataupun sebelum-sebelumnya. Kalau walaupun sekarang dinamakan era apa namanya? Nah, era normal, new normal. Nah, jadi kita berharap nanti ke depan bahwa bisa melangkah lebih jauh lagi, baik yang mencari pekerjaan dan seterusnya tidak terhalang oleh pandemi ini, oleh wabah COVID-19. Demikian, alafu wa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Hendra Kusumajaya, MEP. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Ketua Yayasan Citra Delima Bangka Belitung. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Zaidan SH SAG MHum, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'ul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Surahul Azim. Yang saya hormati Ketua Pembina Yayasan Citra Delima, yang saya hormati Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Wilayah Bangka Belitung, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Wilayah Kepulauan Bangka Belitung, terima kasih sudah hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Ketua Stikes Citra Delima, Wakil Ketua 1, Ketua 2 dan Ketua 3, Ketua 4-nya ada enggak? Kalau ada boleh. Kemudian para staf akademisi, keluarga besar Stikes Citra Delima, kemudian yang hadir pada kesempatan ini lebih khusus para yudisium yang saya muliakan. Mengawali saya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang telah memberikan kesempatan dan ridhonya juga pada saat ini kita bisa melaksanakan suatu kegiatan yang sangat bersejarah dan sangat penting, yaitu acara yudisium Stikes Citra Delima untuk tahun 2019-2020.
insya Allah tercurah keberkahan kepada kita semua pada penyelenggaraan ini. Para peserta yudisium yang saya muliakan, pada kondisi sekarang ini adalah berkaitan dengan COVID dan protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan ini semuanya harus kita laksanakan, termasuk acara yudisium kali ini. Tentunya tidak seindah, tidak sebaik pada saat kondisi seperti biasa. Meskipun ini dikatakan kondisi new normal gitu. Tetapi ini harus kita laksanakan dengan segala keprihatinan, dengan segala keterbatasan yang ada, sehingga memang kalau kita simak perjalanan dari yang pertama sampai saat ini, ada hal-hal yang memang terjadi sesuatu yang sporting dan lain sebagainya yang tidak kita inginkan gitu. Karena memang kita menggunakan teknologi ya virtual yang memang masih asing bagi kita gitu. Oleh karena itu semua pihak kiranya mohon untuk dimaklumi. Kemudian selanjutnya saya ucapkan selamat kepada para yudisium yang berjumlah 128 orang, yang bidan ada 8, kemudian yang perawat ada 67, yang profesionalis ada 53 orang. Nah, ini adalah suatu kebahagiaan yang luar biasa bagi para yudisium yang telah berhasil apa yang telah dilakukan selama ini dalam proses belajar mengajar atau perkuliahan di Stika Citra D5 ini. Jadi apa yang dihasilkan itu adalah kerja keras daripada para yudisium. Dan saya ingatkan kembali, selalu saya ingatkan bahwa kita orang Islam, mohon maaf yang non-muslim, ada 2 ayat yang saya tahu. Satu ayat An-Nisa ayat 132, satunya surat Al-An'am ayat 32. Allah menjelaskan bahwa status derajat orang itu ditentukan sejauh mana apa yang dia kerjakan gitu loh. Jadi Allah, Tuhan itu akan menilai apa yang kita kerjakan. Jangan mimpi kita mau jadi orang sukses kalau tidak kerja keras. Nah, oleh karena itu anak-anak kami sekalian, setelah lulus ini tentunya tidak hanya sampai di sini, tetapi apa yang disampaikan oleh Ketua Stikes tadi, bagaimana anak-anak kami ini punya porsi status kehidupan yang layak sebagai kontribusi lembaga Stikes Citra D5 ini gitu loh. Nah, suatu kebanggaan bagi kita sekalian, tadi udah sampaikan, bahwa lulusan Stikes Citra D5 ini ada yang sudah ke luar negeri, ada bahkan di sini saya kira kalau kita hitung kuantitatif yang bisa bekerja yang dimanfaatkan dalam rangka COVID ini adalah lulusan Citra D5. Coba cek aja di Balai Karantina SDM Provinsi Bangka Belitung itu. Kita yang nominasi gitu loh, dominasi maksud saya. Ya. Nah, oleh karena itu artinya suatu kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada lulusan. Orang tidak akan memberikan sesuatu apabila orang itu tidak tahu sesuatu tentang kita gitu loh. Jadi tidak ada yang kebetulan. Saya sampaikan tadi. Bahwa orang menilai itu ada nilai positif yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain dan signifikan evaluasinya. Nah, oleh karena itu, anak-anakku sekalian, apa yang disampaikan oleh Ketua Stikes tadi, bagaimana kalian ini adalah suatu modal dasar bagaimana kita mengembangkan suatu profesi itu sehingga nanti bermanfaat bagi kehidupan
anak-anakku sekalian, berkeluarga dan lain sebagainya. Nah ini juga ya harus dipahami betul bahwa saya garis bawahi, nasib kita itu tergantung dengan kita. Jadi Tuhan tidak akan merubah nasib kita kalau kita sendiri tidak merubahnya dengan kerja keras, ya. Kemudian kepada orang tua, tadi juga sudah disinggung oleh Ketua STKes bahwa anak-anak kita ini yang lulusan kebidanan itu disiapkan program S1 kebidanan. Tentunya ada jenjang S1 ini ilmunya lebih mapan jika dibandingkan dengan D3. Jadi kalau orang mau milih mencari lulusan kebidanan, ada dua pesaing kompetitornya, ada 2-3 umpamanya, yang dua mungkin lulusan D3, yang satu lulusan satu kebidanan, orang lebih yakin dan percaya bahwa yang lebih berkualitas itu adalah S1 kebidanan. Oleh karena itu peranan orang tua sangat penting di dalam hal ini untuk mendorong anak-anaknya, ya. Nah, termasuk kita ini, kita juga punya anak hampir sama pemikirannya seperti itu, sehingga anak-anak kita punya masa depan yang lebih baik gitu. Kemudian setelah yudisium masih ada keterkaitan dengan lembaga ini. Kita berharap bahwa semua lulusan STKes Citra D5 ini mampu menjaga nama baik alma mater ini gitu. Artinya di mana saja kita harus menjadi pemenang, jangan jadi pecundang. Ya, saya ingatkan dimanapun kita berada, kita harus jadi pemenang. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, ini adalah suatu hal yang positif yang bisa memberikan kontribusi kepada yayasan gitu. Memberikan kontribusi kepada alma mater STKes Citra D5. Orang akan melihat filenya, oh ini lulusan mana ini? Nah kalau itu positif, maka nama baik yang anak-anak kami sekalian bawa ke lingkungan dimanapun berada, itu akan berdampak positif juga terhadap alma mater. Ya, oleh karena itu saya berharap alma mater itu harus patuh kepada orang tuanya. Itu penting karena ridho orang tua adalah ridho Tuhan. Oleh kesuksesan itu juga banyak menentukan adalah doa orang tua. Dan kemudian lembaga ini juga sangat berperan juga di dalam mendorong, dalam artian setiap ada peluang yang bisa kita terima, itu kita akan berikan informasi kepada anak-anakku sekalian. Sehingga peluang itu betul-betul bisa dimanfaatkan oleh anak-anak untuk mengejar pekerjaan yang diinginkan. Para peserta sekalian yang saya muliakan, yayasan telah berupaya semuanya, semua komponen keluarga besar STKes Citra D5 ini sudah berupaya bagaimana kita untuk bangkit. Kita lihat kemarin ada perguruan tinggi sudah berubah status. Muhammadiyah, STKIP Muhammadiyah menjadi Universitas Muhammadiyah. Nah ini tentunya pemicu kita. Kalau dihitung, mungkin lebih tua kita ya kali. Dari STKIP Muhammadiyah. Tetapi kita disalib di keduluan gitu. Tetapi ini kita sudah rancang sedemikian rupa, sehingga pada saat ini kita lagi mengupayakan seluruh fasilitas untuk merubah status menjadi universitas. Itu adalah yang sampaikan ini merupakan tekad kita bersama, dan kita punya keyakinan tidak boleh kita lemah.
kita punya keyakinan yang kuat bahwa kita juga mampu seperti apa yang dirintis oleh perguruan tinggi yang lain untuk meningkatkan status itu. Tetapi dengan catatan bahwa sinergitas kita harus bersama-sama untuk memikirkan ini gitu, ya. Sehingga kesatuan dari suatu kekuatan yang demikian itu kita akan mampu mengejar cita-cita kita untuk menjadi suatu universitas. Dan saya yakin dan percaya kepada Ketua Stikes Citra Delima, dengan saya bergabung sebagai Ketua Yayasan ini lebih kurang 1 tahun, saya juga evaluasi setiap kegiatan yang dilakukan. Nah, ini saya punya keyakinan bahwa Ketua Stikes ini mampu mewujudkan terobosan-terobosan yang bisa mengantarkan Stikes Citra Delima ini untuk menjadi suatu universitas yang membanggakan bagi kita semua. Jadi tidak ada kata untuk mundur, tidak ada kata untuk lemah, dan tidak ada kata lagi untuk ketertinggalan, ya. Oleh karena itu kita bersama-sama untuk memacu itu. Kemudian kepada Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Bangka Belitung, kemudian Ketua IBI, saya juga titipkan ini anak-anak kami ini untuk dimonitor, dan bila ada kesempatan yang layak bagi mereka sesuai dengan profesi mereka, mohon kiranya untuk difasilitasi sehingga betul-betul lulusan Stikes Citra Delima ini mampu bersaing sebagai kompetitor yang handal nantinya di masyarakat maupun di mana saja mereka berada. Barangkali ini kalau yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada lulusan yudisium, para yudisium yang telah berhasil menempuh jenjang pendidikan yang kalian laksanakan selama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, akan memberikan tempat yang layak bagi kalian sehingga kalian mampu menjadi manusia yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara, dan keluarganya untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Lebih dan kurangnya saya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Zaidan SH SAG MHum. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin yang kami hormati, demikian tadi telah kita saksikan Yudisium Mahasiswa Program Studi D3 Kebidanan, Program Studi Ilmu Keperawatan dan Profesionals Stikes Citra Delima Bangka Belitung. Dan sampailah kita kepada acara penutup. Marilah kita tutup acara kita ini dengan mengucapkan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Ika Pertiwi dari Prodi D3 Kebidanan semester 5 selaku pembawa acara. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin diharapkan tetap didengarkan karena acara selanjutnya foto bersama. Sesi foto pertama, foto bersama dengan peserta secara virtual. Diharapkan bagi seluruh peserta di ruang Zoom untuk mengambil posisi yang baik. Ada 5 ruang di Zoom, diharapkan peserta tetap dalam posisi yang baik sebelum MC mengatakan selesai. Kepada seluruh peserta Zoom diharapkan untuk mengaktifkan video agar bisa foto bersama. Sekali lagi kepada seluruh peserta Zoom untuk menghidupkan video agar bisa foto bersama. Sekali lagi kepada seluruh peserta Zoom untuk mengaktifkan video agar bisa foto bersama. Ada yang belum tuh. Sesi pertama selesai. Kita lanjutkan dengan sesi kedua, Ketua Yayasan, Ketua Stikes, Wakil Ketua, dan Mahasiswa.
Sesi foto selesai, acara selesai. Terima kasih. Untuk seluruh peserta Zoom, diharapkan mematikan video karena acara sudah selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih kembali. Kak Dan. Terima kasih Ibu Bapak. Terima kasih Ibu, Bapak semuanya. Buat semuanya. Selamat buat semuanya. Benar no. Congratulations. Selamat kepada seluruhnya. Terima kasih.